untuk membaca doa secara Islam, saya akan membacakan surah Al-Fatihah dan juga doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Maha Pemurah dan juga Maha Penyayang, yang menguasai hari akhir. Hanya kepada Engkau-lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau-lah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yakni jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, dan bukan jalan orang-orang yang dimurkai, dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Dan ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku malam ini, pengetahuan yang bermanfaat, dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya telah mengikuti doa. Dan seperti biasa, Bapak dan Ibu semuanya, sebelum kita masuk ke materi, ini ada sesi ice breaking dulu, Bapak dan Ibu semuanya. Nah, ice breaking itu adalah this or that. Cara mainnya, Bapak dan Ibu bisa memberikan reaksi. Jadi reaksinya itu ada reaksi tepuk tangan sama reaksi jempol. Seperti ini contohnya. Nah, udah ketemu bagian reaksinya? Ada jempol sama tepuk tangan. Kalau udah, boleh dicoba dulu, Bapak dan Ibu. Oke, udah ketemu ya. Nah, jadi nanti akan ada dua pertanyaan, gitu ya. Jadi pertanyaan A atau pertanyaan B, gitu. Nanti kalau misalnya pertanyaan A itu seperti, nanti kalau pertanyaan A itu tepuk tangan, tapi kalau misalnya pertanyaan B itu memberikan jempol, seperti itu. Oke, pelan-pelan ya kita mulai. Oke, dimulai untuk pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan pertama, kalau misalnya ada yang kurang mengerti caranya, bisa juga di kolom komentar ya, Bapak dan Ibu semuanya. Pilihan pertama adalah punya banyak waktu luang, atau pilihan yang kedua, banyak rezeki. Tapi mungkin waktunya sedikit nih, uangnya banyak, waktunya sedikit. Tapi kalau yang pertama, waktunya banyak nih gitu, bisa santai, tapi nggak ada uangnya. Nah, kira-kira milih yang mana nih Bapak dan Ibu semuanya? Oke, ada yang jempol, ada yang tepuk tangan, tapi banyaknya yang jempol ya Bapak dan Ibu semuanya. Jadi peserta malam ini pada hobi lebih milih untuk ada banyak uang daripada banyak uang. Kalau kalau Pak Min sendiri milih apa yang mana Pak Min? Saya Ya, dua-duanya. nggak bisa dong. Masa dua-duanya yuk jadi gini. Oke, kita lanjut ya. Silakan dilanjut lagi. Nah, pilih tubuh yang sehat seperti pada saat Bapak dan Ibu umur 25 tahun, atau punya kebijaksanaan seperti Bapak dan Ibu di umur yang sekarang. Wah, ini lumayan, ada dua orang. Wah, wah, rata-rata sama nih. Ada yang milih bijak, ada yang milih badannya bugar gitu ya. Kalau saya pribadi, karena saya masih umur 25 ya, Bapak dan Ibu, jadi saya dapat dua-duanya. Bijak seperti umur sekarang saya dapat, dan tubuh yang sehat umur 25 karena saya 25 jadi saya juga dapat. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini mungkin pilihannya yang pertama, mendatangi reuni teman-teman SMA, atau mungkin menghadiri reuni keluarga. Dua-duanya sama aja kayak Pak Min, ini milihnya dua-duanya.
Oke, ini kurang lebihnya hampir sama juga ya. Jadi ada yang milih teman SMA, ada yang milih reuni keluarga. Beberapa kali Pak Min ini pernah bikin konten tentang pereunian. Nah, kalau Pak Min sendiri milih yang mana Pak Min? Ya, dua-duanya sering dilakukan. Tetap gak milih ya, tetap milih dua-duanya. Oke, Hmm. nggak apa-apa. Dilanjut lagi. Nah, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir. Kalau disuruh jalan-jalan, mending ke mall yang modern banget, atau mungkin pengen suasana lama nih, jadi jajan ke pasar-pasar tradisional, masih pakai uang kertas transaksinya, ada kue-kue basah di sana, gitu. Wah, ini banyak yang sepakatnya jempol semua nih ya, jadi pada jalan-jalan ke pasar tradisional. Oke, jadi udah mulai fokus ya, Bapak dan Ibu semuanya. Ini ice breaking-nya hanya pengantar saja, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Hanya saja ini sebagai preferensi pribadi saja. Saya pribadi pun lebih milih jalan-jalan ke pasar tradisional daripada ke mall yang modern. Karena kalau mall modern tuh lebih banyak pilihannya, jadi suka bingung ke sana. Sedangkan kalau pasar tradisional, itu aja biasanya yang gitu. Jadi nggak terlalu bingung. Oke, baik. Terima kasih admin telah men-share screen. Dan kali ini kita akan mulai untuk pematerian tentang eh, penelitian DNA. Namun karena Pastor Ferry saat ini sedang ada kendala, Bapak dan Ibu semuanya, jadi mungkin saya akan membahas sedikit-sedikit tentang apa nih yang bakal kita bahas di di materi yang kali ini. Boleh admin di share screen buat ininya, covernya aja. Nah ini tepat sekali ini waktunya Pastor sudah datang kepada Ibu semuanya. Selamat malam Pastor. Selamat malam. Dari mana ini Pastor? Macet. Terkendala macet. Ya, ya, ya. Sorry, mohon maaf sedikit terlambat. Tapi waktunya tepat Pastor Ya. ini udah mulai. Ya, malam Pastor. Selamat malam Pak Amin dan semua teman-teman yang setia. Oh, banyak sekali ini lebih dari 100 orang. 114. Ya, termasuk Ibu Frani dari Australia selalu muncul ya. Luar biasa ya. Oke, kita mulai saja. Jadi malam ini kita akan belajar sesuatu dari Gary Becker. Sebenarnya Taufan ini dan Pamin, video ini tuh dikirim oleh seorang sahabat kami ya, sahabat kita. Itu Pak Samudra Prawira Jaya dari Ultra ya. Terus saya nonton videonya itu. Tapi panjang sekali, mungkin ada 1,5 jam. Dan bahasa Inggrisnya cepat sekali, sehingga sulit sekali begitu ya. Akhirnya saya mencoba mendengarkan seluruhnya. Dan yang disampaikan ini hanya poin-poin yang penting-penting saja. Begitu ya. Jadi mungkin tidak seluruh video dirangkum, tapi hal-hal Om, yang... halo? tapi Oke ya, langsung ya. Jadi ini hal-hal yang sangat penting saja ya. Eh, dan ini hasil penelitian dan saya sungguh merasa belajar, bahkan bukan hanya belajar dari Gary Becker, tetapi juga saya sudah mencoba menerapkan beberapa yang apa disampaikan ya. Kita lanjut next ya. Next. Sama siapa? Sama admin ada. Nah, ini ya, jadi ini Gary Becker ya. Jadi Gary Becker mengatakan bahwa kita ini bukan kumpulan dari tujuan, melainkan kumpulan dari kebiasaan sehari-hari. Jadi siapa diri kita ditentukan oleh kebiasaan. Ya, kalau mohon maaf, kalau yang biasa malas, tidak menjaga kesehatan, tidak bisa olahraga, tidak biasa olahraga, ya jadilah diri kita seperti itu. Ya, lain sekali kalau kita orang yang disiplin, yang memilih makanan yang sehat, rajin berolahraga, tentu saja kita menjadi berbeda. Next. Ya, ini kunci kesehatan alami ini beberapa yaitu pertama adalah nutrisi, pola hidup dan diet personal.
yang paling menarik dari Gary Brecka adalah bahwa dia mengatakan tidak ada diet yang cocok untuk setiap orang atau semua orang. Jadi sebetulnya kita harus menemukan diet untuk kita masing-masing. Ya, apa itu? Nah, coba kita lihat beberapa poinnya. Mari kita lanjutkan next. Ya, yang pertama jadi bahwa Gary Becker mengatakan bahwa banyak orang kekurangan vitamin penting. Ini ilustrasinya itu adalah buah dan sayur yang berwarna-warni ya. Nah, salah satu kunci ini sudah saya yakini sekian, mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu, kita itu harus makan yang sangat beraneka ragam. Ya, jadi pisang bagus, tapi bukan pagi siang malam pisang dan setiap hari pisang gitu ya. Mungkin kangkung bagus, tapi bukan berarti seminggu makan kangkung terus. Jadi sebetulnya sangat penting bahwa kita itu memakan makanan yang bervariasi. Saya pernah ke Australia dan di sana kalau menitipkan anak di daycare tidak bisa itu membawa makanan sendiri. Mengapa? Karena kalau membawa makanan sendiri, apalagi makanan yang disukai, cenderung makanannya itu-itu saja. Ya, jadi sebetulnya sangat penting kita belajar untuk makan apa saja dan sangat beraneka ya karena aneka warna, aneka vitamin, aneka mineral, aneka manfaat juga. Namun yang paling penting adalah semakin makanannya alami, semakin asli, yang belum diproses, tidak pakai banyak minyak, tidak diolah macam-macam itu akan lebih sehat ya. Makanan yang tidak sehat adalah makanan cepat saji yang akan juga menyebabkan kita bukan hanya kurang sehat tapi juga akan hidup tidak bahagia tanda petik karena akan stres karena makanan-makanan yang cepat saji ini tidak sehat ya. Next. Ya, pola makan yang baik itu bagaimana ya? Kaya antioksidan dan fitonutrien ya. Jadi sekali lagi pakailah makanlah semua yang berwarna-warni ini dan kalau bisa lengkap ya. Dan minim bahan kimia tambahan. Usahakan konsumsi lebih banyak whole food daripada processed food. Apa itu whole food dan processed food? Next. Ya, whole food itu adalah makanan utuh atau makanan alami yang masih mendekati bentuk aslinya dari alam. Dan belum banyak diproses. Saya suka suka guyon. Senang pisang rebus atau pisang goreng? Ya. Pak Min, senang pisang rebus atau pisang goreng, Pak Min? Nggak terdengar suaranya. Pisang rebus atau pisang goreng, Pak Min? Kalau tanduk saya pisang goreng. Kalau tadi kan Pak Min selalu jawab dua-duanya. Kalau saya tidak dua-duanya, Pak. Jadi, jadi saya lebih memilih pisang yang asli. Tidak digoreng, tidak direbus. Wah, itu lebih kaya. Nah, itu yang lebih... Ya, jadi seperti apa adanya ya. Bukan hasil. Contoh Hout ada buah-buahan, sayuran yang belum diolah ya. Tidak digoreng, tidak dimacam-macam. Juga kacang-kacangan dan biji-bijian ya. Termasuk juga protein seandainya mau hewani. Misalnya eh ayam goreng atau ayam rebus, Pak Min? Jangan jawab ayam mentah. Ya, jadi mungkin kalau pengen ayam, ya ayam rebus itu yang masih lebih utuh, ya mungkin dengan banyak apa jahe atau apa, jauh lebih sehat daripada yang digoreng. Karena goreng ini ada minyak gorengnya ya. Jadi meskipun protein atau mungkin dipanggang tapi tidak sampai gosong gitu ya. Termasuk misalnya kemarin atau tadi pagi saya ke tempat fitness lagi di Adera juga menyediakan ayam tapi senang dadanya dan senangnya dipanggang bukan digoreng karena dipanggang lebih sehat daripada digoreng. Kalau direbus lebih sehat lagi. Ya tentu saja kita tidak mungkin makan yang masih mentah ya. Mungkin ikan yang ditip itu lebih baik daripada ikan yang digoreng semacam itu ya. Dan juga kacang-kacangan dan sebagainya yang diproses dengan cara sederhana. Semakin prosesnya sederhana, itu semakin sehat. Semakin prosesnya complicated, ya, dengan suhu tinggi, dengan minyak goreng, dengan banyak gula dan sebagainya, semakin kurang sehat. Demikian. Next. Ya, ini proses food ya. Jadi apalagi yang nugget, sosis, kornet dan sebagainya, makanan instan, mie instan, sup instan, bubur instan dan sebagainya, itu pasti kurang sehat. Saya pernah berkunjung ke satu sekolah, ya, ada 30 anak dalam kelas saya, lupa kelas berapa, anggapnya kelas 3 SD gitu. Mereka membawa makan dari rumah. Mayoritas adalah nugget, sosis, dan kornet, ya, dan ayam goreng. Yang betul-betul ada sayurnya hanya 2 dari 30. Jadi sebetulnya banyak orang tua, entah
tidak sanggup, tidak punya waktu, tidak punya pengetahuan, atau mungkin juga nggak mau bertengkar dengan anak-anak yang menyukai makanan tertentu. Jadi anak-anak bekalnya kebanyakan nugget, sosis, mie goreng, kornet, begitu ya. Mie instan dan sebagainya. Sebetulnya kurang sehat. Ya, kalau lebih banyak sayur dan tadi yang makanan-makanan yang whole food, saya kira akan lebih banyak, lebih sehat. Itu dari Gary Brecka intinya seperti itu. Dan dia mengatakan mengutip Live to 100 sebenarnya di tiap daerah beda-beda. Ya. Jadi nggak usah ikut gaya Mediterranean, ikut gaya Jepang segala, karena tiap tempat menyediakan makanan alami yang berbeda-beda. Makanlah apa yang paling ada di sekitar kita. Next, ya. Jadi banyak sekali dulu itu apa ilmu kedokteran itu mencari sebabnya, bukan mengobati simptomnya. Ya, jadi jangan sampai terus-menerus obat begitu ya. Saya dalam hidup ini saya sungguh-sungguh berusaha untuk tidak tergantung obat. Jadi makanan obat saya adalah makanan. Saya nggak mau makanannya jadi obat. Ya, jadi saya ingin obat saya adalah makanan yang sehat. Ya, memenuhi kebutuhan dasar nutrisi. Sayur, oh buah juga saya selalu makan buah ya. Protein yang berkualitas dan lemak juga yang disebut lemak yang sehat ya. Jadi sangat penting untuk memilih makanan-makanan yang sehat karena itu jangka panjang itu akan membantu kesehatan kita. Jangan sampai karena pilihan makanan kita tidak sehat, malah suatu kali kita lebih tergantung obat daripada makanan. Dan juga lebih murah. Ada seorang teman yang tanda petik vegetarian gitu ya, ditanya dan juga membeli makan semua yang organik. Apakah biaya hidupmu tidak lebih tinggi karena yang organik kadang-kadang lebih mahal? Dia bilang tidak, ya. Karena saya lebih baik menghabiskan uang untuk makanan yang bermutu, meskipun sedikit lebih mahal, juga tidak sebetulnya, daripada nanti sakit dan harus membayar biaya pengobatan. Ya, jadi dia bilang saya tidak pernah sakit, saya jarang sekali sakit karena makanan saya sehat. Next. Ya, diet itu menurut Gary Brecka itu personal untuk setiap orang. Jadi karena respon setiap orang itu berbeda-beda. Ya, ini menurut saya kabar baik. Jadi nggak usah ikut kalau ada orang yang berhasil dietnya seperti itu, belum tentu cocok untuk saya. Jadi marilah kita mencari ya diet yang apa yang cocok untuk setiap orang. Dan itu personal dan mungkin harus kita coba bagaimana dampaknya dan sebagainya. Next. Ya, pola hidup yang berikutnya lagi adalah mengenai tidur ya. Saya sesudah mendengar Gary Brecka ini saya menjadi apa ya istilahnya belajar untuk tidur lebih awal ya. Mengapa? Karena tidur sebelum jam 10, sebelum jam 11, maksimum mungkin jam 11 dan bangun lebih pagi, ternyata itu betul-betul memulihkan hormon dan energi. Tuhan sudah mengatur bahwa ya kalau malam ya istirahat begitu ya. Tetapi kalau matahari udah terbit harusnya kita bangun. Itu sangat penting tidur. Dan saya sesudah mendengarkan video Gary Brecka berusaha tidur secara lebih teratur. Kadang-kadang malah lebih awal, 8 jam 9 kalau udah ngantuk udah tidur. Lebih memilih tidur lebih awal dan bangun lebih pagi. Yang kedua, ini juga saya coba ini sesudah dari Gary Brecka ya. Saya kadang-kadang mandi air panas, tapi selalu mandi air panasnya sebentar ya. Jadi sesudah panas sebentar, terus langsung disiram penutupnya adalah air dingin. Bukan hanya mandi. Kalau sedang apa dipotong rambut kadang-kadang kan dicuci juga begitu ya. Mau air panas air dingin, bilang air panas sebentar, air dinginnya lebih lama. Dan ternyata itu memicu hormon ya dan memperkuat daya tahan tubuh. Itu sudah jadi kebiasaan saya sejak mendengarkan video Gary Brecka ya. Dan juga aktivitas fisik ya. Sekarang juga sesudah ini saya meskipun ada lift memilih tangga ya. Naik turun tangga daripada memilih lift, saya kira itu juga baik. Memilih parkir agak jauh supaya jalannya lebih jauh daripada parkir yang sedekat mungkin. Dan ternyata itu sangat membantu. Next. Ya, Gary Brecka juga mengutip film Live to 100 ya. Saya kira di Sehat dan Bahagia kita sudah berkali-kali ya menjelaskan soal ini. Dan lihatlah bahwa di tempat yang berbeda-beda, ada yang di Jepang, ada di Okinawa, ada Ikaria, ada di Yunani, ada yang di bahkan di Amerika di Loma Linda begitu ya.
di semua tempat itu makanan yang paling sehat adalah makanan lokal. Ya, yang tidak banyak diolah dan minim makanan olahan atau fast food dan konsumsi secukupnya lagi. Di Jepang misalnya ada Hakabuchi atau apa ya, itu berhenti makan pada level 80%. Ya, dan itu ternyata baik. Saya juga udah membiasakan diri untuk makan, udah berhenti makan sebelum kenyang dan ternyata itu lebih baik. Bahkan akhir-akhir ini saya nambah puasa juga, ya, jadi tidak makan pagi, kadang-kadang 3 makan siang, makan sekali saja. Toh menjadi lebih sehat, berat badan juga turun, dan semuanya jarang sakit, begitu ya. Next. Ya, film Live to 100 mengajarkan bahwa makan itu harus berbasis lokal. Makan hanya 80% kenyang, dan aktivitas fisik sehari-hari. Anak orang-orang di Live to 100 kebanyakan penduduk desa yang hampir tidak naik kendaraan. Jadi ke sana kemari mereka berjalan kaki. Nah, saya kira itu sangat penting. Tentu saja juga punya tujuan hidup dan ada komunitas ya, teman-teman, sahabat yang mendukung, hidup tidak sendirian, tidak hidup dalam kesepian. Next. Kesimpulan, jadi penuhi nutrisi dengan makanan alami. Temukan diet yang cocok untuk tubuhmu. Terapkan pola hidup sehat setiap hari. Hindari over reliance pada terapi instan. Ya, jadi nanti bisa makan obat, nanti di terapi. Tidak ada. Pola hidup sehat itu lebih baik. Hidup sehat dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Begitu bangun, langsung stretching, ya, mengurangi gadget, semacam itu. Segera tidur sebelum terlalu larut malam, makan yang sehat, membatasi makan. Jadi semuanya ini adalah kebiasaan-kebiasaan. At the end, Gary Brecka tidak menganjurkan obat, tidak menganjurkan terapi yang aneh-aneh, karena setiap orang akhirnya sebaiknya menemukan ya pola diet, pola hidup sehat yang cocok untuk setiap orang. Saya kira itu luar biasa. Next. Habis. Sudah? Next, masih ada? Kalau kesimpulan mestinya mah habis ya. Udah habis ya. Sekarang mungkin kalau ada yang mau tanya ya, boleh raise hand, boleh juga di chat ya. Nanti mungkin dari tim bisa membantu. Atau Pak Mendianto mau mengajukan beberapa pertanyaan? Mungkin boleh dielaborasi, Pastor. Ya, terima kasih ya buat Bapak Ibu semua yang siap untuk sehat dan bahagia di forum ini. Tadi ada, nah ini di slide ini kesimpulan, temukan diet yang cocok untuk tubuhmu itu ya. Nah, mungkin Pastor bisa elaborasi yang dimaksud cocok untuk tubuh dalam pengertian diet nih apa nih indikatornya, Pastor? Jadi diet adalah pola makan ya Pak. Nah, pola makan ini tiap orang berbeda-beda Pak. Hmm. Ada orang yang misalnya bisa intermittent pagi hari, tapi ada orang yang memilih intermittent malam hari. Ada Oh, orang yang bisa hidup full dengan banyak sayuran dan sama sekali tidak daging dan tetap sehat. Nah, kalau tidak mau makan daging harus cukup banyak biji-bijian dan vitamin yang lain dari buah dan sayur yang beraneka ragam ya. Ada hmm. juga orang yang tanda petik lebih banyak makan daging daripada sayur. Ternyata tiap orang akhirnya harus menemukan pola hidup, pola makan yang cocok. Begitu maksudnya Pak Bim. Oh, oke, oke, oke. Jadi pola dietnya Dan itu tiap daerah lain-lain, jadi nggak bisa, oh karena di Okinawa seperti itu saya mengikuti, karena di Yunani di Korea seperti itu saya mengikuti. Enggak. Tiap daerah lokal sebetulnya juga punya makanan-makanan lokal yang cocok. hmm, Ya udah disediakan Tuhan dalam tanda petik. ya, ya, ya. Ya ketika mereka memahami tentunya ya hal-hal demikian. Kadang-kadang nih di dalam kehidupan sehari-hari, Pastor, tergantung nih toanya, nih speaker siapa yang teriak kenceng nih, karena ada lagi teriak intermittent. Wah, Betul, betul. semua tuh Ya, dietnya intermittent semua gitu loh. ya saya suka ditanya, ini saya apakah saya intermittent? Saya enggak, tapi saya sering puasa sekarang ya. Jadi yang saya sangat suka dengan Gary Brecka adalah dia itu tidak mendorong orang untuk mengikuti dia, mengikuti teori dia. Enggak, justru dia terbuka bahwa silahkan temukan begitu ya. Jadi misalnya saya orang Jawa Barat, ya suka gado-gado atau suka lotek, Pak? Lotek, Pilih, Pak. Hah? lotek orang Jawa Barat ya. Saya bukan dua-duanya, Pak. Kalau Bapak selalu dua-duanya, saya bukan dua-duanya. Saya karedok, Pak. Mengapa karedok? Kalau gado-gado dan lotek itu sayurnya masih direbus, Pak. Masih dikukus rebus. Kalau karedok mentah gitu Pak. Jadi akhirnya saya bilang
Saya lebih senang lodes, lebih senang sayur asem, lebih senang lalap-lalapan, karena itu mungkin cocok untuk saya. Iya, Tapi iya. barangkali orang di Papua, saya waktu ke Papua, Pak, 2 minggu saya di Wamena ya. Hmm. Ya pagi siang malam makan ubi, keladi begitu Pak. Hmm. Ya karena yang tersedia kan itu gitu dengan sayur-sayuran setempat. Saya nggak cari karedok, tidak ada di Papua Pak. Iya, Ya, masih ngurus sendiri ya. saya kira, ya, jadi sebetulnya makanan yang bervariasi dan mengandalkan apa yang lebih banyak tersedia di alam. Begitu Pak kurang lebih. Oke, ini ada pertanyaan nih kelihatan di grup nih dari Pak Kianto. Bagaimana kita bisa mengetahui pola makanan kita sudah sehat? Perlukah kita mengamati setiap makanan yang reaksinya bagi tubuh jika kemudian mencatatnya? Adakah juga mindfulness makanan? Ya Pak Kianto ini selalu bertanya ini. Selamat malam Pak Kianto. Waduh rajin amat ini dosen dari Atmajaya ya. Jadi Hmm. bagaimana kita mengetahui pengalaman makanan kita sudah sehat? Muridnya Romo Kalau Ferry kita kok, Mas. sudah sehat. Kalau kita sehat ya, artinya berat badannya cukup seimbang, kita relatif tidak pernah sakit gitu ya. Bahkan ya akhir-akhir ini saya pilek aja jarang. Dulu mah sering pilek gitu ya. Dan Hmm. tidak mudah cepat lelah. Jadi sebetulnya pola makan kita sudah sehat kalau kita merasa bahwa kita sudah sehat. Apakah kita perlu mengamati setiap makanan? Ya, boleh, tetapi satu kali makan sesuatu belum tentu ada dampaknya, Pak. Nah, ini ada beberapa teman yang karena diabetes tuh dibantu oleh semacam suatu alat, Pak. Dipasangi alat, Pak, di sininya, di apa, di lengannya gitu ya. Dan dengan mengenakan alat itu nanti bisa dibaca di HP atau di alat tertentu, kita bisa langsung mengamati reaksi tubuh kita atas makanan yang baru kita makan, begitu ya. Tapi saya kira nggak usah sampai, karena alatnya mahal itu Pak. Satu bisa juta-jutaan itu setiap bulan pengeluaran kita dengan menggunakan alat itu. Saya kira Hmm. sangat penting bahwa kita makan sekali lagi makanan yang lokal, bervariasi, tidak berlebihan begitu ya. Ya betul kata Pak Kianto, mindfulness dalam makan dan sadar apa yang kita makan. Dan ketika kita makan juga memakannya dengan gembira, dikunyah dengan pelan-pelan. Kalau di Ekokem ada 7 renungan sebelum makan, dia Pak. Tidak mengambil berlebihan, makan dengan sadar, makan dengan dikunyah, mudah-mudahan tidak di atas penderitaan makhluk yang lain, dan makan dengan sukacita. Saya kira seperti itu. Jadi yang dikatakan Pak Kianto ada benarnya. Tadi Oke. ada soal daging tiruan ya Pak. Ya, ada Golongan. Ibu Tati Handoko yang tanya daging tiruan yang termasuk proses food. Ya, sebagian ya, tetapi ada juga yang bukan. Dia seperti di EcoCare, kita mengganti daging dengan apa jamur ya, itu masih, dan jamurnya tidak banyak diolah juga ya. Atau kita makan rendang, bumbunya rendang tapi di dalamnya kentang dengan kacang. Kacang Ya merah. memang Kacang dagingnya merah. kacang merah ya, bumbu rendangnya masih begitu ya. Bumbu-bumbu saya merasa itu juga termasuk whole food karena itu penting sekali dan bagus untuk kesehatan. Jadi saya sendiri kadang-kadang makan daging tiruan tetapi lebih sering senang dengan yang alami. Kurang lebih begitu ya. Memang daging tiruan termasuk proses food. Demikian Bu Yanti. Oke, oke. Jadi tadi nih Pastor, tadi itu ada alat yang mendeteksi apa kadar kadar apa kadar Gula itu sebenarnya gula kadar ya, gula ya untuk ketahuan. anak-anak ya. Ya. Iya, itu sampai juta-jutaan. Mungkin diabetesnya bisa terdeteksi aman, tapi darah tingginya naik nanti gara-gara biayanya mahal. Ya, 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 itu mungkin seandainya terpaksa menggunakan alat itu, gunakanlah tidak terlalu lama, hanya untuk belajar saja, untuk Oke, oke. mengambil ya. Jadi sementara. Ini ada yang Pak Kianto nanya lagi, ya. Dia Bagian tengahnya lagi. sesuai golongan darah, ya. Satu lagi, Itu ada diet makanan sesuai golongan darah. Oh, ya perlu saya pernah diikuti. membaca di Gramedia juga ada. Jadi golongan darah A makanannya apa, B apa, C, D, bukan A, B, O gitu kan ya Pak. Ya, ya. Saya tidak begitu memahami, tetapi saya kira ada beberapa yang mungkin benar saran-sarannya, tetapi juga mungkin tidak berlaku untuk bagi semua orang. Jadi sekali lagi, dari insight, dari inspirasi dari Gray mereka adalah bahwa pola makan apapun tidak berlaku untuk semua orang. Kalau mau coba silahkan, ya.
Mungkin dengan diet makanan sesuai golongan, ada beberapa makanan yang perlu dihindari oleh golongan darah A, golongan darah B, O, dan sebagainya. Saya tidak mengikuti itu, jadi saya tidak begitu bisa menjawab, Pak Min. Ya, ya, mungkin Pak Rianto kalau kalau memang ingin mencoba, boleh mungkin hasilnya bisa di-sharing di forum ini ya, nanti Pak Rianto. Ya, Pak. Ya, Nah, toh, ya, toh. Pak Kianto Oke. ya, boleh Ya. nanti dicoba aja Pak Kianto sebagai eksperimen, kemudian di-sharing di forum ini Pak. Terima kasih, Pak. Oh, Pak Yanto sering eksperimen sendiri, dia mencoba sendiri itu. Ya, Makan, sesuatu ya. Dia memang dosen yang senang riset, Pak. iya, Diri yang jadi kelinci percobaan, Pak. Ya, iya. muridnya Romo Ferry, Pak Min. Oh, gitu ya. Sesuai gurunya. Oh, sesuai gurunya ya. Oke, oke. Baik, ada lagi? Bapak Ibu semua ada yang ingin bertanya lagi? Yuk silahkan. Jadi Pastor Ferry sudah berjuang dengan sekuat tenaga menghindari dari kemacetan dan kemudian mencoba connect Zoom lewat apa di mobil dulu, begitu cintanya dengan sehat bahagia nih. Jadi kalau nggak ditanya nih, effortnya Pastor Ferry sayang banget tadi. Yuk. Iya, itu ada kemacetan yang agak aneh tadi. Sampai jalan berhenti begitu ya, saya tidak tahu. Tapi untung Oh, bisa sampai di sini juga. oh, untungnya bisa. Ya, untungnya teknologi juga mendukung lah ya. Fisiknya tidak hadir, tetapi apa namanya bisa melalui Zoom itu teknologi. Baik, Bapak Ibu semua, ada yang masih penasaran ingin bertanya kah? Di sini saya nggak lihat. Oke, ada lagi. Suster Oh, Maria Antonia mau nanya, suster, di jauh-jauh, suster dari mana, suster? Halo, suster Maria Antonia, dari mana nih? suster, ya, ada Suster suster. dari mana? Suster? Masih perlu di unmute, Nggak suster. ada ya. Ayo, Oh, nggak ada. nggak ya, nggak apa-apa ya. Siapa lagi mungkin Mungkin lagi berdoa susternya. Ibu Iin Bina Insani mungkin mau bertanya, atau Pak Imade Rupus, ini orang Bali tapi tinggal di Bandung nih. Dan Imaderius. teman-teman di EcoCamp, Pak Made Rupus ini sudah menginstalasi alat ya untuk mengolah sampah organik yang sudah dipasang di EcoCamp ini. Di bagian Oh, bisa datang ke EcoCamp untuk melihat sendiri bagaimana alat yang dipasang oleh Pak Made Pak D. Rupus ini. Ada Boleh di mana? cerita Posisinya di mana, Pastor? Posisinya di mana, Pak, Kolat? dekat sini Pak. Pak Made Rupus boleh menjelaskan alat apa yang dipasang di EcoCamp Pak? Eh, Terima kasih Pastor Ferry. Mohon maaf saya telat nih jadi mau nanyanya agak bingung ya, tapi tidak apa-apa kan bingung itu adalah sebagai suatu proses ya. Yang Proses untuk ditanya malah menemukan. ini, Ya. ditanya alat apa Nah, yang Bapak nah, pasang di EcoCamp nih? baik, terima kasih Romo. Itu sebenarnya alat itu saya belum tahu beli terakhir sekali Romo karena waktu memasang dulu kan kami rencananya memasang 2 sekaligus. Hanya untuk Mas Randy bilang satu dulu Pak, yang satunya carikan tempat lagi. Nah, sudah dipasang. Nah, tujuan alat itu begini, kalau EcoCamp sendiri kan sebenarnya sampah organiknya tidak perlu diolah lagi, artinya itu sudah ada pengolahan tersendiri. Yang kami pasang di sana adalah betul-betul hanya untuk informasi dan edukasi, kira-kira begitu ya Roma ya. Nah, tujuannya adalah memberitahukan ataupun menyampaikan informasi kepada pengunjung yang kebetulan berkunjung ya, di mana kita tidak perlu membuang lagi sampah organik keluar rumah, keluar halaman, keluar rumah tangga maksud saya. Karena pengalaman saya selama belasan tahun mengolah sampah organik di rumah saya dari dapur khususnya, semua di halaman saya, padahal halaman saya kan tidak besar. Rumah saya itu rumah BTN, halamannya bisa dibayangkan tidak besar, tapi sangat cukup untuk menampung seluruh sampah organik saya. Ya, nah, dan dampaknya adalah hampir semua tanaman saya yang ada di halaman itu subur dengan metode yang saya sebut dengan modified loseda itu. Karena kalau loseda aslinya kan memang bagus, hanya memang perlu dimodifikasi agar apa? Agar lebih mudah, lebih murah, dan tetap multi manfaat.
Lebih murahnya karena apa? Kita cukup menggunakan ember bekas, plastik bekas, tidak usah membeli. Kalau ada tetangga yang membangun rumah, kita minta. Kalaupun membeli di bypass Bandung ada sekitar 30 sampai 35 ribu per buah. Kita apa namanya modifikasi begitu rupa. Dan satu rumah tangga kalau menggunakan ember modified Loseda ini cukup 2 ember saja, hampir 1 tahun baru penuh pengalaman saya. Saya di rumah tinggal bertiga dengan satu anak, dan juga saya ada jualan bakso di rumah. Jadi sampah-sampah organik dapur saya semua ke sana. Dan diolah dengan komposernya menggunakan ekoenzim sehingga sama sekali tidak mengeluarkan bau. Kalaupun ada bau asam manis gitu, Promo. Oke. Mungkin kapan-kapan Pak Maderupos bisa presentasi juga nih. Siap, Menceritakan Romo. banyak teman-teman bisa belajar juga ya. Ini Ya. Pak Min ada pertanyaan lagi, makanan apa yang sehat, apa yang cocok untuk orang yang tekanan darah rendah? Nah, Ibu Yanti begini, saya semakin ditanya semakin ketahuan bahwa saya bukan ahli. Ya, jadi prinsip-prinsip yang disampaikan Gary Brecka itu berlaku untuk orang yang pada umumnya sehat ya. Nah, kalau memang punya masalah sakit, misalnya diabetes, tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah, atau apa, saya mengusulkan yang pertama-tama adalah orang memang harus secara teratur dari waktu ke waktu harus check up ya, termasuk cek darah ya, dan harus tahu betul atau tidak nih. Misalnya ini yang lucu. Pastor Soekarno itu, Rama Soekarno yang di Tasik itu diabetes ya, tapi 2 kali nih hampir pingsan bukan karena gula darahnya tinggi, justru karena rendah ya, hipo gitu ya. Jadi hati-hati. Jadi baik kalau juga kita tidak menghindari dokter, tidak menghindari obat, dan terutama juga periksa kesehatan. Dan juga silahkan konsultasi dengan ahli gizi yang juga tersedia di Boromis, misalnya ada dokter ahli gizi. Jadi saya tidak bisa menjawab karena pengetahuan saya tidak cukup. Tetapi tentu saja makanan-makanan yang sehat untuk apa yang tekanan darah rendah memang saya tidak bisa menjawab, Ibu Yanti. Mohon maaf, Ibu Yanti. Oke, jelas ya Bu Yanti ya. Ya, tapi ada seliweran di WA ada seliweran di WA. Ya. Orang makan tempe kok bisa jadi darah tinggi katanya. Jadi itu ada ceritanya begini Pak, ada 2 orang ya, yang satu itu senang sekali daging kambing Pak, ya. Ih, Nah yang satu dua-duanya pokoknya senang daging kambing, yang satu dikasih daging kambing hidupnya tenang-tenang Pak. Nah yang satu itu nggak dikasih daging Pak, dikasih tempe terus marah Pak jadi darah tinggi. Iya, jadi tempe ternyata bisa menimbulkan darah tinggi gitu. Nah itu tapi guyon. Tapi itu guyon, iya guyon. Darah tinggi karena nggak kebagian daging kambing yang dia suka. Iya. Biaya dapur tinggi tapi menunya tempe terus kata jadi darah tinggi. Jadi tempe itu tentu saja kedelai sehat, tapi kalau pagi siang malam tempe terus juga tidak sehat. Jadi makanan bervariasi tetap penting ya. Begitu. Oke, makanan Guyon. sehat yang cocok Maaf, itu yang tekanan darah. ya, guyon saja ya. Baik, Ada yang buka layar ini, Rosida, Ibu Rosida, mau tanya? Enggak, belum. oh belum ya. Atau kalau Bu Rosida bertanya dapat itu Bu, dapat hadiah Bu. Baru buka ini. Baru buka, Pak. Baru masuk. Ya, Baru seperti buka. biasa yang bertanya nanti, Pak Kianto udah dapat hadiah terus ya? Masa tiap minggu kita kirim hadiah ke Jogja ini? Ya. Terakhir dia bilang belum dapat ya, mana Pak? Udah soalnya tiap minggu dapat hadiah ini Pak Kianto. Oke, ada lagi? Sudah selesai Pak. Habis gimana nih? Gak ada lagi yang tanya Pak? Ya, dia ada lagi ya, artinya satu memang mereka sangat paham apa yang dipaparkan Pastor Ferry karena saking sangat pahamnya sehingga tidak perlu ada yang ditanya. Atau alternatif kedua yang bahaya, nggak ngerti sama sekali sehingga nggak tahu mungkin nanya apa gitu loh. Boleh tanya Pak, boleh tanya, boleh. Ini kebetulan. Nah, ini dia. Oke, silakan. Karena nggak ngerti semua jadi nggak ada yang ditanya itu. Ya, silakan. Pak Mindiarto, J. selamat malam. Malam-malam. Kalau yang ditanya Saya mau Pak tanya Min. nih.
Nah, nyun sewu Romo Peri, yang dimaksudkan dengan makanan lokal itu apakah misalnya makan lokal kalau kita orang Bandung, misalnya makanan sekitar Bandung, ataukah makanan lokal lebih mendekati kampung kita? Misalnya saya orang Ciwidey, Hmm. nah, makanan sekitar Ciwidey aja, atau Hmm. boleh meluasnya sampai Jawa berapa Barat, jauh kira-kira pengertiannya itu Romo? Itu Jawa pertama. Barat. Ah, apakah meluasnya maksudnya sampai kira-kira radius atau gimana anu kriterianya Romo kira-kira yang dimaksud Radiusnya dengan tidak lokal. dihitung. Radiusnya tidak dihitung, Pak. Jadi barangkali adalah makanan yang lebih tersedia di pasar-pasar di sekitar kita, Pak. Jangan sampai gini ya, misalnya ini betulan, orang Selandia Baru belanja keju 100 juta dolar dari Inggris. Lah, Sebaliknya orang Inggris belanja keju dari Selandia Baru 100 juta dolar juga ya. Nah, kenapa harus belanja keju dari luar negeri? Misalnya orang Butan itu mereka makan apa saja dicampur keju, Pak, ya. Karena punya sapi sendiri, bikin susu sendiri, punya susu sendiri, punya bikin yogurt dan bikin keju sendiri. Sehingga kalau kita makan di Butan itu semua makanan ada keju. Ya, ya. Jadi makanan lokal ya tidak ada radiusnya, Pak, tapi barangkali yang paling mudah adalah yang tersedia di pasar-pasar di sekitar Yang kita. dekat dengan kita lah. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain kelihatannya semakin jauh makanan yang dikirim dari di mana kita berada, ada kemungkinan kan disemprot pengawet atau dikirimnya masih setengah mentah sehingga sekian hari kemudian baru jadi matang. Itu kan efek-efek karena terlalu Ya, jauh gitu, juga ya. ada jejak karbon kalau itu lingkungan Ya, hidup ya. dan lain-lain lah. Jadi dengan makanan Ya, lokal, contohnya ya udahlah kalau di sini sayurnya banyakkan sayur lokal ya pakai sayur lokal lah. Kira-kira begitulah. ya. Gitu Jadi ya. nggak ada radiusnya, Pak, Maderupus. Hmm. ya, radiusnya Romo. Radiusnya tergantung kemampuan jalan aja Pak Pak Made. Jadi kalau kita bisa jalan 10 kilo ya nggak apa-apa. Pasar 10 kilo. Jadi Pak Pergi ke Made pasar ini ya 10 makanan kilo. lokalnya makanan Bali atau makanan Sunda karena sudah puluhan tahun tinggal di Jawa Barat nih. Ya, Sunda Romo, Sunda. Dan Sudah. lebih Bukan yang Sunda mentah, daripada bukan yang Bali ya. mentah-mentah juga. Ya. Ya. Hmm. Ya. Ya, oke begitu ya Pak Made ya. Jadi Ya, terima kasih. jadi kalau memang kita mampu jalan 20 kilo ya nggak apa-apa cari pasar yang 20 kilo. Hmm. Hmm. Ya supaya sehat Pak Made jangan terlalu serius Ya, ya. Oke. sekalian sehat. Jadi Iya. kalau perlu cari pasar sedikit lebih jauh supaya sekaligus jalan ya. Iya itu dia tujuannya begitu. Tapi belum lama ini, bulan lalu saya ke daerah Bintaro, Pak Min. Terus Ya, ada dua pasar tradisional, tapi di dalam pasar modern ya. Yang satu fresh market, yang satu ya, modern market. ya Dan pasar menarik. tradisional. Jadi di dalam seperti mall begitu ya, bangunannya sih modern, tapi di dalamnya masih ada pasar tradisional dan sayur-sayurnya, buah-buahnya tuh masih lebih segar, Pak. Menurut saya satu harganya lebih murah daripada supermarket, variasinya juga lebih banyak. Dan Ya kita itu bisa pasar Jaya namanya ya pasar Jaya ya pasar tradisional ya, Jaya banyak. Bintaro bukan Jaya itu semua developernya, tapi ada fresh market, ada modern market, Pak. Ya, Dan ya, kalau di pasar tradisional semacam itu kita bisa beli nggak usah ditimbang, Pak. Misalnya beli cabai rawit atau cengkeh 10.000 bisa, Pak. Beli daun ini ya, 5.000 gitu bisa gitu. Dia bisa pegawainya yang jualnya bisa menyesuaikan. Dan ya, kita ya, bisa bawa tas ya. Jadi beli ini sedikit-sedikit saja. Kalau di rumah cuma tinggal 2-3 orang kan nggak sekilo mungkin terlalu banyak. Ya 5.000 saja dikasih, Pak, itu. Itu ya, ya, menarik, Pak. ya, 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 Dan ya. tidak usah bawa kemasan, tidak dibungkus, apalagi pakai styrofoam dan plastik, sehingga secara lebih ramah lingkungan. Juga banyak daun-daun yang saya juga heran, Pak, itu. Jadi masih tersedia daun katuk, daun macam-macam ya, Pak, ya. Mungkin di supermarket malah tidak ada, Pak. Jadi itu Ya, juga ya. sehat. Ya, ya, betul, betul. Sudah pasar tradisionalnya sudah apa Modern. well managed lah ya. Dan bersih, ya, tidak Bersih ya. kotor, tidak cek, ya. Itu menyenangkan. Ya. Betul, Lebih betul. senang di pasar seperti itu daripada di supermarket. Juga kita bisa berkomunikasi dengan penjualnya, bisa ketawa-ketawa, bisa menyapa. Kalau di Ya. supermarket kan nggak bisa gitu, Pak. Iya, iya, iya. Oke, Dan oke.
dengan secara ekonomi juga kita mendorong apa UMKM ya. UMKM. Itu pengusaha-pengusaha kecil, pedagang kecil, saya lebih senang belanja di tempat seperti itu daripada belanja di supermarket besar, Pak. Yang ownernya juga nggak tahu siapa dan sebagainya. Makanya manusiawi. Siapa ini suara siapa nih? Anaknya Ibu Ir kayaknya yang bersuara. Yang Ibu Iin. Oke. Anaknya Ibu Iin. Oke, baik. Kelihatan eh, nggak ada penanya lagi, Bapak Ibu Kalau semua enggak ya. ya sudah selesai ya, Oke, Pak. selesai. Jadi mungkin kalau saya boleh punya satu apa quote gitu ya, Pastor ya, Ya, untuk kesimpulan hari ini. Jadi bagaimana kita hidup sehat bahagia, kira-kira lebih baik kita menjadi paling tua di komunitas kita, paling tua nih di komunitas kumpul-kumpul, weh paling tua. Nah, jadi lebih baik paling tua di komunitas kita daripada paling muda di panti jompo, kira-kira begitu ya. ini Pak Kianto nanya lagi, Pak. Tapi kalau yang ini dia udah tahu jawabannya sendiri, Pak. Jadi Pak Kianto ini sering nanya, menguji, Pak. Ya, Oh, uji gurunya, Pak. ya Pilih semoga pakai ini makanan yang mulus, bersih, utuh. Ya, itu kan banyak semprotannya, tanda petik ya. Jadi sayur-sayur atau buah-buahan yang kelihatannya apa ada banyak bolong atau lebih cepat busuk, tanda petik malah mungkin bahan kimianya lebih sedikit atau bahkan tidak ada bahan tidak tercemar ya, pestisida dan sebagainya. Saya ya kira Pak, ya. juga jangan makanan impor, Pak. Hmm, Misalnya pernah ada berita bahwa apel di supermarket itu dipetiknya bisa 14 bulan yang lalu, Kak. Mau hmm. keluar gimana sih? Bayangkan. Ya, jadi, sementara lebih baik mungkin makanan buah lokal yang dari petani lokal yang mungkin dalam 2-3 hari seperti busuk, cepat busuk, tapi sebenarnya karena tidak banyak mengandung bahan kimia. Jadi Ya ya, jangan jangan apa tergoda untuk membeli makanan atau rumah buah-buahan juga yang impor ya. Sebaiknya yang lokal. lokal. Ya, oke. Ada faktor transportasi hemat, ada faktor juga matangnya lebih Ya, dekat gitu ya, tidak jauh-jauh sudah dipetik, dan kemudian juga menghidupi juga pengusaha-pengusaha lokal lah, ya. ya betul. Ya. Baik, begitu, Pastor. Terima Akhirnya, kasih atas terima kasih paparannya. semuanya. Sudah ada puluhan orang yang hadir dan sebagian orang-orang yang penuh kesetiaan, Pak. Ya, oke. Jadi tadi quote-nya adalah lebih baik paling tua di komunitas daripada paling muda di panti jompo. Selamat malam Bapak Ibu semua. Semoga perjumpaan kita akan semakin menarik dan kita akan berjumpa lagi di Rabu depan. Bye-bye. Silahkan siapa? Tim Oke Di melanjutkan Ekokem dengan atau Taufan kalau ada dilanjutkan. Iya, baik. Terima kasih sebelumnya kepada Pastor Ferry, juga terima kasih kepada Pak Min atas pemaparannya gitu ya dan diskusinya tadi. Cukup banyak membawa ilmu baru gitu ya, terutama untuk saya pribadi juga. Seperti itu. Nah, oke, baik Bapak dan Ibu semuanya. Sebelum nanti akan ada pengumuman pemenangan, seperti biasa akan ada beberapa pengumuman event-event yang ada di EcoCamp. Boleh di next. Nah, jadi EcoCamp ini untuk program Sehat Bahagia ini kita hampir rutin setiap harinya membuat video-video edukasi singkat kurang lebih 1-2 menit aja di YouTube Short-nya EcoCamp. Namanya adalah Sahabat EcoCamp begitu. Juga kadang-kadang secara harian kita suka ngasih nih tips-tips yang mungkin berguna gitu ya untuk Bapak dan Ibu. Kayak kebetulan nih misalnya berguna. Nah, itu ada di grup sehat grup WhatsApp Sehat Bahagia begitu. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih belum join, dipersilakan untuk scan barcode-nya untuk join. Oke, bisa di next. Nah, untuk pematerian selanjutnya itu ada di hari Rabu tanggal 24 September. Jadi selalu setiap hari Rabu ya Bapak dan Ibu. Ini pematerinya adalah Kak Amel. Kak Amel ini adalah seorang holistik kuantum yang mana dia akan menjelaskan tentang meditasi dengan tanaman. Jadi sejauh ini kalau tanaman dipakai buat berkebun, dipakai buat jadi tanaman hias, nah nanti kita akan belajar bareng sama Kak Amel bagaimana caranya kita bisa bermeditasi bersama dengan tanaman. Bagaimana caranya? Nanti kita gali. Wah, ini luar di biasa depan. ya. Betul Unik sekali ya. Oke. Karena tanaman tuh jadi objek yang
sering kita temui gitu. Bisa Jadi bahkan menyembuhkan juga ya. bisa menyembuhkan juga Jadi sehat dan bahagia. dan menjadi Wah. sehat dan bahagia dengan tanaman. Begitu. Minggu depan. Minggu depan ya Bapak dan Ibu, nanti informasinya juga akan kami sebarkan di grup WhatsApp Sehat Bahagia. Maka dari itu jangan lupa untuk bergabung dengan grup Sehat Bahagia. Selanjutnya, nah untuk program paling dekat ini ada yang namanya Green Leader Bapak dan Ibu semuanya. Ini Green Leader ini kita udah berarti 11 tahun ya Pastor ya. Ini Ya. adalah Green Leader yang ke-11. Tapi Yang sudah mana? diadakan 15 kali. Jadi 15 kan kali. double-double. Iya kan ada satu Green Leader 8 kalau nggak salah. 8, 5 juga. 8 dan 5 itu dua sesi atau dua seri gitu. Jadi kurang lebih udah 15 kali. Dan Green Leader yang ke-11 ini akan dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober sampai 4 November. Gitu. Lalu juga ada Eco Scout bagi Bapak dan Leader Ibu. sudah ditutup belum? Pengumumannya Green Leader Pendaftaran. pendaftarannya sejauh ini Hari ini ditutup. hari ini ditutup ya. Sudah terakhir 17 September karena sudah cukup lama dan yang daftar sudah cukup banyak. Sudah cukup banyak ya. Ditutup ini hari ini. Hari ini ditutup. Malam masih boleh. Malam masih boleh Oke. karena berarti kita Masih setting juga 17 September. 2359 gitu. Oke. Terakhir. Kesempatan terakhir. Kesempatan terakhir. Bagi yang lolos seleksi ada bisa gratis. Iya, ada subsidinya gitu Oke. ya untuk transportasi dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada yang kita punya program namanya Eco Scout. Eco Scout ini kurang lebih seperti pramuka Bapak dan Ibu semuanya yang mana wawasannya lebih wawasan alam karena Ecocamp memang pendidikannya pendidikan lingkungan hidup dan bagi yang ingin tertarik gitu ya atau yang ingin mempelajari lebih lanjut di sana juga udah ada barcode-nya bisa di-scan. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada program bukan program ya, tapi ada salah satu kegiatan Ecocamp namanya Rehat Sejenak. Jadi bagi Bapak Ibu yang orang luar Bandung mungkin gitu ya atau yang orang Bandung juga nggak masalah. Kalau misalnya pengen staycation gitu ya, terus misalnya pengen nginep, tapi mungkin agak bosan nih kalau misalnya suasananya hotel terus gitu. Nah, bisa dengan Sudah ada yang datang ya. Sudah ada. Sudah ada yang Sudah ada datang. beberapa. Udah ada yang datang. Biayanya tidak terlalu mahal. Ya. Mendukung dan suasananya. Dan suasananya juga tetap asri gitu ya karena berdekatan dengan alam. Jadi kalau misalnya pengen dapat suasana yang beda, bisa banget ini dicoba program Rehat Sejenak ini. Bisa juga makan enak. Bisa juga makan enak karena makanan Ecocamp ini terkenal enak tapi vegetarian dan sehat seperti itu. Lalu selanjutnya ada yang namanya program The Nature Reset. Nah ini juga akan dibawakan oleh Kak Amel, yang mana beliau akan menjelaskan tentang mind body healing dengan pikiran yang sibuk gitu. Nanti kita akan berkenalan lebih lanjut dengan Kak Amel di minggu depan ya gitu. Tapi bagi yang tertarik dengan kegiatan The Nature Reset ini juga itu bisa untuk nanya-nanya dulu nih sama narasumbernya ada di bawah seperti itu. Oke, selanjutnya. Oke, sudah selesai ternyata. Dan untuk pemenang yang akan mendapatkan hadiah pada hari ini itu ada 3 pemenang ya. Ada 2 pemenang, mohon maaf Bapak dan Ibu, yaitu Pak Made dan Ibu Yanti. Mas Yanto enggak? Nah ini Pak mungkin Yanto bagian nanya bisa ditambah dimasukin ya. Jadi ada 3 pemenang untuk hari ini yaitu Pak Made, Bu Yanti dan juga Pak Kianto. Wah, Pak Kianto mah pemenang tetap. Pemenang tetap betul. Dan nanti bisa dihubungi admin gitu ya untuk memberitahukan nama, alamat, dan nomor HP dengan catatan nanti ongkos kirimnya akan ditanggung oleh pemenang. Mungkin sekian Bapak dan Ibu semuanya. Sebelum itu kita akan foto bersama terlebih dahulu. Mari Bapak dan Ibu, apakah bisa untuk on kamera? Sisa-sisa yang masih setia. Selamat malam, Lucia. Selamat malam, Romo. Makasih sudah hadir. Ya, maaf terlambat. Gak apa-apa, senyumnya luar biasa menghibur kami di Iya, malam yang makasih. sunyi ini. Aduh. Iya, udah kangen ke sana nih, Romo. Ayo ke sini Bu, rehat sejenak, bawa teman-teman barang 100 orang Bu. Iya, Oke. Romo. Baik. Mari ada Ibu Joyce bawa beberapa guru ke sini untuk rehat sejenak.
Oke, baik. Sudah? Ada Ada 10 layar ya? iya betul nih. Ada yang mau ditunggu lagi atau sudah dicukupkan Sudah saja? selesai, kita akhiri. Ya udah, dicukupkan saja, kita foto dulu ya. Mari admin boleh dibantu, kita akan foto dalam hitungan 1, 2, 3. Sip, terima kasih banyak Bapak dan Ibu semuanya. Dan kita tadi kan udah dibuka dengan doa ya Bapak dan Ibu. Nah, sekarang akan kita tutup dengan doa. Barangkali ada dari Bapak Ibu yang ingin memimpin doa. Ibu Lucia bisa berdoa, Bu? Oke, baik Romo. Terima kasih. Terima kasih Ibu Lucia. Mari teman-teman, Bapak Ibu Romo, kita tutup bincang-bincang sehat kita malam hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur karena boleh Kau kumpulkan kami dalam ruangan Zoom ini. Kami boleh saling memberikan masukan, kami boleh saling berbagi, terutama untuk berbagi dengan hidup sehat, supaya kami semua boleh mendapatkan keselamatan daripada-Mu. Biarlah bincang-bincang malam hari ini sungguh berguna bagi kami dan kami dapat menerapkan selalu kepada orang-orang terdekat kami, mulai dari keluarga, teman-teman kami, teman-teman kerja kami, maupun juga anak didik kami di sekolah jika kami bekerja di lingkungan pendidikan. Sertai kami selalu ya Tuhan dalam rancangan dan rencana-Mu. Semoga kami semua dapat menjadi pribadi-pribadi berharga, pribadi-pribadi bahagia, dan juga membawakan kebahagiaan buat sesama yang kami layani. Dimuliakanlah Engkau ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Bu Lucia. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih semuanya, Bang Adi Rupus. Terima kasih banyak Romo, terima kasih banyak. Bapak Selamat yang malam. setia, Bu Prani yang setia dari Australia, Pak Doni, Riki, semuanya, Bu Yanti Handoko, Dianita Sinaga, Rini Puspita, Bu Leni, semuanya terima kasih. Terima kasih. Ibu Ami Polani juga yang selalu setia, terima kasih semuanya. Selamat malam, kita akhiri ya.